Apakah Anda sedang rutin minum vitamin setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh, melindungi jantung, menjaga tulang tetap kuat? Tapi bagaimana jika saya katakan, justru satu kebiasaan kecil ini bisa diam-diam membawa Anda ke ambang stroke tanpa peringatan, tanpa rasa sakit. Satu malam Anda tidur nyenyak dan pagi harinya Anda tidak bisa mengangkat tangan, bicara tidak jelas, tubuh kehilangan keseimbangan. Saya bukan menakut-nakuti, saya hanya ingin Anda waspada. Saya adalah Dr. Budi Hartono, dokter spesialis saraf dengan pengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi pasien usia lanjut di berbagai daerah Indonesia. Dalam video ini, saya akan membongkar 5 jenis vitamin populer yang bisa merusak otak Anda secara diam-diam bila dikonsumsi tanpa pengawasan atau pada waktu yang salah. Dan di akhir video, saya akan membagikan satu rahasia sederhana, pola sarapan alami yang bisa menggantikan berbagai suplemen dan melindungi otak Anda lebih efektif. Kalau Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulis angka 0. Saya baca semua komentar Anda karena masukan Anda membantu saya membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih relevan. Sekarang mari kita mulai dari yang paling mengejutkan, vitamin E. Vitamin yang disebut-sebut sebagai pelindung jantung, tapi ternyata bisa menyebabkan pendarahan di otak. Vitamin E sering disebut-sebut sebagai penjaga jantung, pendukung sirkulasi darah, bahkan antioksidan awet muda. Tapi tahukah Anda, kalau dikonsumsi dalam dosis tinggi, terutama bersamaan dengan obat jantung, vitamin ini bisa menjadi pemicu pendarahan di otak. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien saya, Ibu Sari, 78 tahun, pensiunan guru di Yogyakarta. Beliau dikenal rajin, pintar, dan sangat menjaga kesehatannya. Setiap pagi beliau minum vitamin E 400 IU karena iklan mengatakan bisa membantu jantung dan kulit. Yang tidak ia sadari, beliau juga sedang minum warfarin, obat pengencer darah untuk masalah katup jantungnya. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Tapi 3 minggu kemudian, Ibu Sari mengalami sakit kepala hebat, ia muntah, bingung, dibawa ke IGD, hasil CT scan menunjukkan stroke perdarahan kecil di otak. Bukan karena hipertensi, yang lebih mengkhawatirkan kebutuhan vitamin E harian untuk lansia hanya sekitar 22 IU. Tapi suplemen yang dijual bebas bisa mencapai 200, 400, bahkan 1000 IU per kapsul. Tanpa label peringatan, tanpa konsultasi dokter. Ibu Sari selamat. Tapi kini berjalan dengan tongkat. Dan daya ingatnya tak secerah dulu. Beliau berkata sambil menangis, saya hanya ingin menjaga kesehatan. Tidak tahu malah membahayakan otak saya. Jadi kalau Anda minum suplemen vitamin E, coba periksa labelnya hari ini. Kalau Anda juga minum obat jantung, jangan tunggu sampai terlambat. Vitamin B6 sering muncul di kemasan suplemen dengan janji meningkatkan energi, mendukung fungsi otak, atau membantu saraf tetap sehat. Tapi tahukah Anda, jika dikonsumsi dalam dosis besar dan waktu lama, vitamin ini justru bisa merusak sistem saraf Anda sendiri. Saya ingin Anda kenal dengan Pak Hasan, 72 tahun, pensiunan sopir angkot dari Bandung. Beliau datang ke klinik dengan keluhan,
Telapak kakinya terasa kebas. Tangannya sering kesemutan. Awalnya dikira rematik. Tapi lama-lama beliau mulai sering jatuh. Bahkan pernah jatuh di kamar mandi dan benjol di kepala. Setelah saya telusuri, ternyata beliau rutin minum suplemen penambah energi otak yang dijual online. Setiap kapsul mengandung 100 mg vitamin B6 dan ia minum 2 kali sehari. Itu artinya 200 mg vitamin B6 per hari. Sekarang dengarkan baik-baik. Batas atas yang dianggap aman untuk lansia hanyalah 100 mg per hari. Dan kebutuhan harian sebenarnya hanya sekitar 2-10 mg saja. Bahkan sudah cukup dari makanan harian seperti pisang, kentang, dan ikan. Berbeda dengan vitamin C yang mudah keluar lewat urin, vitamin B6 menumpuk di dalam tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Dan saat menumpuk, ia mulai merusak lapisan pelindung saraf, seperti kabel listrik tanpa isolasi. Hasilnya, tangan dan kaki kebas, otot melemah, gemetar, bahkan kebingungan dan penurunan daya ingat. Yang lebih mengejutkan, gejala ini saya pernah menangani seorang pasien, Ibu Dewi, 76 tahun, dari Surabaya. Beliau sangat aktif, suka mengajar piano, dan rutin minum suplemen anti-aging. 1 kapsul setiap hari selama lebih dari 3 tahun. Tanpa tahu bahwa kapsul itu mengandung 10.000 IU vitamin A. Lalu suatu hari beliau mulai mengalami sakit kepala, penglihatan menjadi kabur, kadang melihat ganda, berbicara tidak lancar, sering merasa mual dan pusing. Keluarganya panik, mengira itu stroke. Tapi hasil CT scan dan pemeriksaan lainnya menunjukkan tidak ada pembuluh darah pecah, tidak ada sumbatan. Yang ditemukan justru tekanan tinggi dalam cairan otak, dikenal sebagai pseudotumor cerebri. Salah satu penyebab utamanya toksisitas vitamin A. Perlu Anda ketahui, vitamin A adalah vitamin larut lemak. Artinya ia disimpan dalam hati dan jaringan tubuh, tidak dibuang lewat urin seperti vitamin C. Dan saat menumpuk, terutama pada lansia yang metabolisme hatinya menurun, vitamin ini bisa menyebabkan gangguan serius, tekanan otak meningkat, pembuluh halus tertekan, bahkan bisa menyebabkan kebutaan permanen. Yang lebih menakutkan, banyak suplemen anti-aging, kulit, atau mata yang mengandung vitamin A dalam dosis tinggi, padahal multivitamin biasa saja sudah mengandung vitamin A cukup. Batas atas yang aman bagi lansia sekitar 2.500 sampai 3.000 IU per hari. Tapi banyak orang tanpa sadar mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat setiap hari selama bertahun-tahun. Ibu Dewi sekarang sudah berhenti suplemen, tapi ia masih harus kontrol tekanan mata dan menjalani terapi keseimbangan. Beliau berkata, "Saya kira saya membantu tubuh saya, ternyata saya menyakiti otak saya." Jadi kalau Anda minum lebih dari 1 suplemen untuk kulit, mata, atau imun, periksa apakah mengandung vitamin A ganda. Jangan menumpuk tanpa sadar. Niacin atau dikenal juga sebagai vitamin B3 sering dipromosikan sebagai cara alami menurunkan kolesterol. Beberapa dokter bahkan meresepkannya. Anda juga bisa menemukannya dalam minuman energi
sereal, dan suplemen penunjang jantung. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Dosis tinggi niacin bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Dan bagi lansia, hal ini bisa memicu stroke ringan atau gangguan irama jantung. Saya ingin cerita tentang bagaimana bisa niacin dalam dosis tinggi menyebabkan pembuluh darah melebar tiba-tiba lalu mengecil mendadak. Proses ini mengganggu kestabilan tekanan darah, memperberat kerja jantung, dan mengurangi aliran darah ke otak. Efeknya seperti memukul-mukul kaca rapuh. Lama-lama sesuatu bisa pecah. Yang mengkhawatirkan, lansia hanya membutuhkan sekitar 14-20 mg niacin per hari dari makanan. Tapi banyak suplemen bebas plus atau rilis lambat justru mengandung 500-2000 mg per porsi. Dan walau tidak menyebabkan rasa panas, versi bebas plus ini tetap beresiko terhadap tekanan darah dan jantung. Pak Indra akhirnya menghentikan suplemennya. Ia beruntung tidak ada kerusakan permanen. Tapi beliau berkata, saya pikir saya menjaga jantung saya. Ternyata malah membahayakan otak saya. Jadi, jika Anda punya riwayat tekanan darah tinggi, jantung berdebar, atau minum obat kolesterol, periksa kandungan niacin dalam suplemen Anda. Di atas 50 mg, waspadalah. Vitamin D sering disebut sebagai vitamin matahari. Bagus untuk tulang, imun, bahkan suasana hati. Tapi tahukah Anda, dosis tinggi vitamin D, terutama jika diminum malam hari, bisa meningkatkan risiko stroke diam-diam saat tidur. Saya akan cerita tentang Pak Agus, 74 tahun pensiunan tentara dari Bogor. Beliau sangat disiplin. Setiap malam sebelum tidur, ia minum 1 kapsul vitamin D 10.000 IU yang ia beli dari apotek. Tujuannya sederhana, menjaga tulang tetap kuat. Namun suatu pagi, istrinya menemukan beliau bicara tidak jelas. Tangan kanannya lemas, dilarikan ke rumah sakit. Hasil scan menunjukkan stroke iskemik. Tidak ada gejala malam sebelumnya. Tidak ada rasa nyeri. Semuanya datang diam-diam saat tidur. Dari hasil lab, Pak Agus mengalami kadar kalsium darah yang sangat tinggi. Pembuluh darahnya kaku. Tekanan darahnya tidak stabil. Penyebab utama, toksisitas vitamin D. Bagaimana bisa? Jadi, jika Anda sedang minum vitamin D, pastikan dosisnya tidak lebih dari 2000 IU, kecuali atas anjuran dokter. Mas Arum di pagi hari, jalan malam. Untuk lebih baik lagi, periksa kadar vitamin D dalam darah Anda secara rutin. Sekarang Anda sudah tahu 5 vitamin yang dianggap baik untuk kesehatan, ternyata bisa menjadi bom waktu bagi otak jika dikonsumsi secara salah. Titografi E, bila digabung obat pengencer darah, bisa menyebabkan pendarahan otak. Mekmari B6, jika dikonsumsi berlebihan, bisa merusak saraf Anda secara permanen.
Vitamin A menumpuk diam-diam lalu menyebabkan tekanan tinggi dalam otak. Itargin B3 malah mengacaukan tekanan darah dan memicu stroke kecil. Vitamin D jika dikonsumsi malam hari bisa membuat Anda terbangun dalam kondisi stroke. Lalu apa solusinya? Apakah harus berhenti semua suplemen? Tidak selalu, tapi yang pasti tubuh Anda tidak dirancang untuk hidup dari kapsul. Tubuh Anda ingin makanan asli yang dikenali, diserap, dan dimanfaatkan secara alami. Coba mulai dari sarapan. Contohnya seperti ini. 1 butir telur rebus, protein bersih untuk otak dan otot. Madi buah alpukat, lemak sehat untuk saraf dan jantung. 1 roti gandum, sumber energi lambat dan stabil. Ganggang kecil kacang kenari atau almond, kaya vitamin E alami. Beri beberapa potong ikan kembung goreng, penuh omega 3. Segelas air putih hangat untuk hidrasi otak sejak pagi. Tidak butuh multivitamin mahal, cukup real food, cukup niat, cukup rutin. Karena pada usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh Anda masih bisa pulih, masih mau bertumbuh. Yang dibutuhkan hanyalah arah yang benar dan tindakan kecil setiap pagi. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan Anda, like videonya, bagikan ke keluarga, dan jangan lupa subscribe channel Zulfa-Artati agar kita terus belajar bersama. Dan satu pertanyaan terakhir, besok pagi Anda mau mulai dari mana? Tulis di komentar, saya tunggu. Karena saya percaya Anda belum terlambat.